Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait laporan tugas akhir mata kuliah Manajemen Basis Data. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bayu Ferianto dengan NIM M01240027. Saya Syahrayan Salih Jadi dengan NIM M01240075. Saya Amirah Rahma Maisun dengan NIM M0124-084. Saya Hana Naura Basri dengan NIM M0124-087. Jadi, pertama-tama kita akan menampilkan tabel awal yang kita buat. Ada 5 tabel. Yang pertama tabel mahasiswa aktif dengan primary key NIM. Yang kedua ada tabel dosen pengampu mata kuliah dengan primary key NIP. Yang ketiga ada tabel mata kuliah 2025 dengan primary key kode MK. Yang keempat ada tabel dosen pengampu akademik dengan primary key ID PA. Yang kelima ada tabel KRS dengan primary key ID KRS. Selanjutnya kita telah membuat ERD awal dengan kardinalitas relasi tabel dosen pengampu MK dengan tabel mata kuliah tahun 2025, yaitu satu dosen bisa mengampu banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diampu banyak dosen sehingga many to many. Yang kedua, relasi tabel mahasiswa aktif 2025 dengan tabel dosen PA, yaitu satu dosen PA bisa mengampu banyak mahasiswa, yaitu one to many. Selanjutnya, relasi tabel mahasiswa aktif 2025 dengan tabel KRS, yaitu satu mahasiswa boleh memiliki lebih dari satu KRS, yaitu one to many. Selanjutnya, permasalahan dan alasan. Permasalahan yang pertama, redundansi data dosen, tabel dosen PA, dan prodi. Jadi pada tabel dosen PA terdapat kolom nama dosen dan email, padahal data ini sudah ada atau seharusnya merujuk pada tabel dosen pengampu MK. Jadi masalahnya yaitu jika nama dosen berubah dari tabel dosen pengampu MK, tapi tidak diubah di dosen PA, akan terjadi anomali data atau ketidakkonsistenan. Begitu juga dengan nama program studi ditulis berulang-ulang di setiap baris data mahasiswa atau mata kuliah. Jika ada perubahan nama prodi, kita harus mengubah ratusan baris data. Pelanggarannya yaitu 3NF atau ketergantungan transitif, yaitu karena tabel nama dosen bergantung pada NIP dan NIP adalah kunci di tabel lain. Yang kedua, hubungan antara tabel mahasiswa dan tabel KRS. Tabel mahasiswa memiliki ID KRS, sementara tabel KRS memiliki NIM. Jadi masalahnya secara logika, satu mahasiswa bisa memiliki banyak KRS untuk semester yang berbeda-beda. Jika ID KRS diletakkan di tabel mahasiswa, maka satu mahasiswa hanya bisa memiliki satu baris KRS seumur hidupnya di database tersebut, atau datanya akan duplikat. Selanjutnya, masalah yang ketiga, kolom total SKS di tabel KRS. Jadi masalahnya itu kolom total SKS merupakan atribut turunan. Jadi nilai ini seharusnya dihasilkan dari penjumlahan SKS mata kuliah yang diambil, bukan disimpan secara manual. Menyimpannya secara manual beresiko menyebabkan data tidak akurat jika ada perubahan jadwal. Terus selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amirah. Yang selanjutnya yaitu normalisasi ke dalam bentuk 3NF. Pada gambaran awal, sebelum dilakukan normalisasi, data akademik seperti mahasiswa, program studi, dosen, mata kuliah, dan KRS disimpan dalam satu tabel besar. Kondisi ini menyebabkan banyak data berulang, sulit melakukan perubahan data, dan berpotensi menimbulkan kesalahan atau inkonsistensi. Oleh karena itu, data perlu dinormalisasikan agar lebih rapi dan efisien. Tahap pertama adalah First Normal Form atau 1NF. Tujuannya yaitu dari 1NF adalah membuat data rapi dan tidak rangkap. Aturan utama 1NF adalah setiap kolom hanya boleh berisi satu nilai dan tidak boleh ada kolom yang menyimpan daftar data. Pada kasus ini, mata kuliah yang diambil mahasiswa tidak digabung dalam satu kolom, dan data mahasiswa, dosen, serta mata kuliah disimpan pada kolom yang terpisah. Semua tabel pada skrip sudah memenuhi 1NF karena setiap atribut bernilai tunggal dan tidak ada atribut multi-value. Tahap kedua yaitu Second Normal Form atau 2NF. Tujuannya adalah menghilangkan ketergantungan sebagian berkaitan dengan penggunaan composite key atau primary
gabungan adalah primary key yang terdiri dari lebih dari satu atribut. Masalah yang ingin dihindari adalah ketika satu tabel menyimpan banyak informasi sekaligus, misalnya data mahasiswa hanya bergantung pada NIM, sehingga data mata kuliah hanya bergantung pada kode mata kuliah. Hal ini menyebabkan pengulangan data. Solusinya adalah memisahkan data sesuai jenisnya. Data mahasiswa disimpan pada tabel mahasiswa dengan primary key NIM, dan data mata kuliah disimpan pada tabel mata kuliah dengan primary key kode mata kuliah. Tahap ketiga adalah third normal form atau 3NF. Tujuannya adalah menghilangkan ketergantungan tidak langsung atau ketergantungan transitif. Pada tabel dosen, semua atribut seperti nama, NIDN, email, dan nomor HP bergantung langsung pada NIP, sehingga sudah memenuhi 3NF. Pada tabel prodi, nama prodi hanya bergantung pada kode prodi, sehingga juga memenuhi 3NF. Tabel dosen PA dipisahkan dari tabel dosen untuk mencegah pengulangan data dosen. Pada tabel mahasiswa, nama prodi tidak disimpan langsung, hanya kode prodi dan data dosen PA direferensikan melalui ID PA, sehingga tidak ada ketergantungan transitif. Tabel KRS dipisahkan dari tabel dari mahasiswa untuk menghindari pengulangan data semester dan tahun akademik. Tabel mata kuliah dan tabel dosen pengampu mata kuliah juga sudah memenuhi 3NF karena semua atribut bergantung pada primary key masing-masing dan tidak ada data berulang. Jadi, berdasarkan proses normalisasi dari 1NF, 2NF, hingga 3NF, database yang dibangun sudah memiliki struktur yang rapi, efisien, dan konsisten. Setiap tabel memiliki fungsi yang jelas, tidak terdapat ketergantungan parsial maupun transitif, dan database siap digunakan. Selanjutnya, dari tabel yang sudah ternormalisasi di KNF tadi, kita akan membuat script SQL-nya. Di sini ada create table. Pertama ada tabel dosen. Di sini tabel dosen itu punya atribut NIP, nama, NIDN, email, nomor HP, dan alamat. Di sini NIP-nya sebagai primary key dan beberapa atribut khusus. Di sini ada, mohon maaf, ada constant. Di sini ada not null untuk nama dan emailnya itu unique. Lalu ada tabel prodi. Di sini ada kode prodi sebagai primary key dan nama prodi dengan constraint-nya itu not null dan unique. Jadi nama prodi tidak boleh kosong dan harus unique. Lalu ada tabel dosen PA, di sini ada atributnya ID PA, NIP, tahun pengangkatan, dan jumlah mahasiswa bimbingan. Di sini sama seperti tadi, not null dan Unix untuk NIP-nya. Lalu di sini ada constraint yang kendalanya itu foreign key ke NIP, yang referensinya itu dari tabel dosen NIP. Next. Di sini ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa atributnya ada NIM, nama, angkatan, kode prodi, email, alamat, tanggal lahir, nomor HP, dan ID PA. Di sini untuk constraint-nya itu ada kendalanya foreign key ID PA yang referensinya itu dari tabel dosen PA berupa ID PA. Di sini juga ada foreign key ke kode prodi yang referensinya itu dari prodi berupa kode prodi. Lalu di sini ada tabel KRS. Tabel KRS itu atributnya ada ID KRS, NIM, tahun akademik, semester. Untuk NIM sendiri nanti referensinya itu ke mahasiswa, tabel mahasiswa, NIM. Lalu di sini ada constraint untuk unique, di mana unique-nya itu ada NIM, tahun akademik, dan semester. Jadi ketiga atribut ini tidak boleh sama secara bersamaan. Misalnya untuk NIM-nya M01, tahun akademiknya 2025, semesternya 1, maka di tabel, maaf, di row lain atau di tabel lain itu nggak boleh sama. Next. Di sini ada tabel mata kuliah, atributnya ada kode MK, nama MK, jumlah SKS, dan jadwal. Untuk jumlah SKS sendiri itu constraint-nya itu not null dan check-nya itu
between 1 sampai 6. Jadi nanti bentuknya itu kayak checklist gitu antara 1 sampai 6. Kalau ada dosen pengampu mata kuliah, untuk eh, tabel dosen pengampu mata kuliah ini sebagai junction table. Jadi ini adalah suatu tabel yang menghubungkan mata kuliah dengan dosen. Gitu. Di junction table ini eh, atributnya itu ada ID pengampu, ada kode MK, dan ada NIP dosen. Di mana masing-masing itu konsisten ke tabel masing-masing ya. Ini ada mata kuliah kode MK, di sini ada dosen NIP gitu. Di sini juga ada constraint unik, di mana kode kode MK dan NIP dosen itu harus unik. Next. Di sini ada insert datanya. Untuk masing-masing tabel itu insert datanya ada 5 baris. Untuk dosen seperti ini, prodi, lalu dosen PA, lalu ada tabel mahasiswa, lalu KRS, lalu tabel mata kuliah, dan yang terakhir dosen pengampu mata kuliah. Untuk relasional modelnya sendiri, untuk tabel dosen itu seperti ini, tabel prodi seperti ini, tabel dosen PA seperti ini, tabel mahasiswa, tabel KRS, tabel mata kuliah, dan yang terakhir tabel dosen pengampu mata kuliah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah percobaan query. Di sini kami melakukan percobaan query yaitu dengan menggunakan select, update, dan delete. Yang pertama adalah select. Query select yaitu dengan mengambil suatu data pada suatu database. Di sini bisa dilihat, di sini kami menghubungkan tabel KRS dengan tabel mahasiswa menggunakan kolom NIM sebagai penghubung utama. Selanjutnya, data mahasiswa dihubungkan dengan tabel prodi melalui kolom kode prodi untuk memperoleh informasi program studi. Tabel dosen PA dihubungkan menggunakan live join agar seluruh mahasiswa tetap ditampilkan tanpa terkecuali. Query ini menghasilkan berupa tabel yang menampilkan NIM mahasiswa, nama mahasiswa, program studi, tahun akademik, semester, serta ID dosen pembimbing akademik. Data yang dihasilkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai status akademi mahasiswa dalam satu semester tertentu. Selanjutnya adalah update. Query update digunakan untuk memperbarui data yang telah tersimpan di dalam basis data. Pada percobaan ini, pembaruan data dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dosen pembimbing akademik pada tabel mahasiswa, yaitu dengan mengambil tabel mahasiswa, update mahasiswa, set ID PA pada P01230, di mana NIM mahasiswa, yaitu mahasiswa yang bersangkutan, yaitu M0123011 dan M0125077. Query ini digunakan untuk memperbarui kolom ID PA pada tabel mahasiswa. Dapat dilihat pada tabel sebelumnya, yaitu pada tabel sebelumnya, bisa dilihat bahwa mahasiswa yang memiliki NIM M0123011 ID PA-nya sebelumnya yaitu P01210. Pada tabel selanjutnya bisa dilihat PA ID-nya berubah menjadi P01230. Hal tersebut juga berlaku pada mahasiswa yang memiliki NIM M0125077 yang sebelumnya ID PA-nya adalah P012110 menjadi P01230.
Seperti itu. Selanjutnya adalah query delete. Query delete digunakan untuk menghapus data yang tidak lagi diperlukan dalam basis data, yaitu menggunakan delete from KRS, di mana NIM yang bersangkutan adalah M0124056 dan M0125084. Query ini menghapus 2 baris data pada tabel KRS berdasarkan NIM mahasiswa. Karena tabel KRS ini tidak menjadi tabel induk bagi tabel lain, proses penghapusan tidak melanggar aturan foreign key dan dapat dilakukan dengan aman. Dapat dilihat pada tabel sebelumnya, yaitu mahasiswa dengan NIM M0124056 dan M0125084. Setelah kita menjalankan query delete, maka yang tersisa pada tabel KRS hanyalah 3 baris mahasiswa dengan NIM yang tidak dihapus. Sehingga data akademik yang tersisa menjadi lebih valid dan relevan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Yang selanjutnya yaitu ERT setelah dinormalisasi dan kardinalitasnya. Berikut ini hasil ERT-nya dan kardinalitasnya. Yang pertama yaitu relasi dosen dengan dosen PA itu satu dosen hanya bisa menjadi satu dosen PA dan tidak semua dosen wajib menjadi dosen PA. One-to-one dengan sifat opsional pada entitas dosen. Yang kedua, relasi dosen PA dengan mahasiswa, yaitu satu dosen PA dapat membimbing banyak mahasiswa, tetapi satu mahasiswa hanya berasal dari satu prodi dengan kardinalitas one to many. Yang ketiga yaitu relasi prodi dengan mahasiswa. Satu prodi memiliki banyak mahasiswa, tetapi satu mahasiswa hanya berasal dari satu prodi one to many. Yang keempat, relasi mahasiswa dengan KRS, satu mahasiswa dapat memiliki banyak KRS untuk semester yang berbeda, sedangkan satu KRS hanya dimiliki oleh satu mahasiswa, one to many. Yang kelima, relasi dosen dengan mata kuliah melalui dosen pengampu mata kuliah. Satu dosen bisa mengampu banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diampu oleh lebih dari satu dosen. Untuk itu digunakan tabel penghubung dosen pengampu MK. Untuk kardinalitasnya, dosen ke dosen pengampu mata kuliah itu one to many, mata kuliah ke dosen pengampu mata kuliah yaitu one to many, sehingga dosen ke mata kuliah yaitu many to many. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil diskusi kami, yaitu pengembangan basis data akademik ini difokuskan pada optimalisasi struktur untuk mengatasi berbagai kendala teknis pada desain awal. Fokus utamanya perbaikan adalah penghapusan redundansi data, khususnya pada tabel dosen PA dan program studi yang sebelumnya sering mengalami pengulangan informasi, sehingga berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan saat terjadi perubahan data. Melalui proses normalisasi yang dilakukan secara bertahap dari 1 NF hingga 3 NF, tim kami berhasil menciptakan struktur database yang lebih efisien dan rapi. Pada tahap 1 NF, semua atribut dipastikan bernilai tunggal. Kemudian pada 2 NF, ketergantungan sebagian dihilangkan dengan memisahkan data mahasiswa dan mata kuliah ke dalam tabel masing-masing. Terakhir, pada tahap 3 NF, ketergantungan transitif dihapus, sehingga setiap informasi mulai dari data dosen, prodi, hingga KRS hanya bergantung langsung pada kunci utamanya masing-masing. Implementasi teknis melalui query SQL menunjukkan bahwa sistem ini mampu melakukan integrasi data yang kompleks dengan akurat, mempermudah pembaruan informasi dosen pembimbing, serta menjamin integritas data saat penghapusan dilakukan.
Hasil akhirnya adalah sebuah model basis data yang memiliki fungsi tabel yang jelas dan relasi antar entitas yang tepat, seperti relasi many-to-many antara dosen dan mata kuliah, sehingga siap digunakan untuk pengelolaan data akademik yang valid dan relevan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.